Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswondo Parman lahir tanggal 4 Agustus tahun 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. Meninggal tanggal 1 Oktober tahun 1965, umur 47 tahun di Lubang Buaya, Jakarta. S. Parman terbunuh pada peristiwa gerakan tanggal 30 September. Dikenal dengan nama S. Parman adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia, dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. S. Parman merupakan perwira intelijen, sehingga banyak tahu tentang kegiatan PKI. Dia termasuk salah satu di antara para perwira yang menolak rencana PKI untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani. Penolakan serta posisinya sebagai pejabat intelijen yang tahu banyak tentang PKI, membuatnya menjadi korban penculikan oleh resimen Cakrabirawa yang dipimpin Serma Satar. Penculikannya diduga diatur oleh kakak kandungnya sendiri, yaitu Insinyur Sakirman yang merupakan petinggi di Politbiro CCPKI kala itu. Pendidikan umum yang pernah diikutinya adalah sekolah tingkat dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi kedokteran. Namun sebelum menyelesaikan dokternya, tentara Jepang telah menduduki Republik sehingga gelar dokter pun tidak sampai berhasil diraihnya. Setelah tidak bisa meneruskan sekolah kedokteran, ia sempat bekerja pada jawatan Kempeitai. Di sana ia dicurigai Jepang sehingga ditangkap, namun tidak lama kemudian dibebaskan kembali. Sesudah itu, ia malah dikirim ke Jepang untuk mengikuti pendidikan pada Kempei Kashiabutai. Sekembalinya ke tanah air, ia kembali lagi bekerja pada jawatan Kempeitai. Awal kariernya di militer dimulai dengan mengikuti Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yaitu Tentara Republik Indonesia yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan. Pada akhir bulan Desember tahun 1945, ia diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara PT di Yogyakarta. Selama agresi militer dua Belanda, ia turut berjuang dengan melakukan perang gerilya. Pada bulan Desember tahun 1949, ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. Salah satu keberhasilannya saat itu adalah membongkar rahasia gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang akan melakukan operasinya di Jakarta di bawah pimpinan Westerling. Selanjutnya, pada Maret tahun 1950, ia diangkat menjadi Kepala Staf G. Dan setahun kemudian dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan pada Military Police School. Sekembalinya dari Amerika Serikat, ia ditugaskan di Kementerian Pertahanan untuk beberapa lama kemudian diangkat menjadi Atase Militer Republik Indonesia di London, Inggris pada tahun 1959. 5 tahun berikutnya yakni pada tahun 1964, ia diserahi tugas sebagai Asisten Satu Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Men Pangat, dengan pangkat Mayor Jenderal. Ketika menjabat Asisten Menteri Panglima Angkatan Darat, Men Pangat ini, pengaruh PKI juga sedang marak di Indonesia. Partai Komunis ini merasa dekat dengan Presiden Soekarno dan sebagian rakyat pun sudah terpengaruh. Namun sebagai perwira intelijen, S. Parman sebelumnya sudah banyak mengetahui kegiatan rahasia PKI. Maka ketika PKI mengusulkan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai atau yang disebut dengan Angkatan Kelima, ia bersama sebagian besar perwira Angkatan Darat lainnya menolak usul yang mengandung maksud tersembunyi itu. Dengan dasar itulah kemudian dirinya dimusuhi oleh PKI, dan akhirnya pada saat terjadinya peristiwa G30S, beliau menjadi korban karena termasuk musuh PKI. S. Parman diculik dari rumahnya, dibunuh di Lubang Buaya, dan disembunyikan di sumur Lubang Buaya.